Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Safrila dan kali ini saya akan sedikit meringkas beberapa materi yang menjadi tugas akhir semester. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah Islam dan liberalisme, kedua Islam dan fundamentalisme, ketiga Islam dan demokrasi, keempat Islam dan sekularisme, kelima Islam dan pluralisme, keenam Islam dan radikalisme atau terorisme, ketujuh Islam dan hak asasi manusia, kedelapan Islam dan globalisasi, ke-9 atau yang terakhir Islam dan jilbab atau cadar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan meringkas beberapa materi dari beberapa judul yang disebutkan. Nah, jadi yang pertama itu dari Islam dan liberalisme. Pertama, liberalisme menekan kebebasan individu, rasionalitas, dan otonomi. Dalam Islam, syariat dianggap sebagai panduan hidup, sering bertentangan dengan prinsip liberal yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Beberapa pemikir Muslim liberal mencoba menafsirkan ulang ajaran Islam agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan. Selanjutnya, materi kedua, Islam dan fundamentalisme. Jadi secara pengertiannya, fundamentalisme itu adalah gerakan yang ingin mengembalikan kemurnian ajaran Islam seperti di masa awal atau salaf, ditandai dengan penolakan terhadap modernitas barat dan penekanan pada penerapan syariat secara ketat. Dan tidak semua fundamentalisme bersifat kekerasan, namun sebagian bisa menjadi ekstrem atau pemikiran yang terlalu jauh. Lalu materi ketiga adalah Islam dan demokrasi. Nah, Islam memiliki nilai-nilai yang mendukung demokrasi seperti musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Perdebatan muncul ketika demokrasi modern mengandung prinsip-prinsip sekular, seperti kedaulatan rakyat yang bisa berbeda dengan konsep kedaulatan Tuhan dalam Islam. Banyak negara Muslim mengadopsi sistem demokrasi dengan berbagai tingkat keberhasilan. Selanjutnya, materi keempat adalah Islam dan sekularisme. Beberapa ringkasannya adalah yang pertama, sekularisme memisahkan agama dari negara atau kehidupan publik. Jadi dalam Islam tidak ada dikotomi antara agama dan politik karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Namun dalam praktiknya beberapa negara Muslim menerapkan sekularisme sebagian atau penuh, seperti Turki dan Tunisia. Selanjutnya, Islam dan pluralisme. Pluralisme mengakui keberagaman agama dan keyakinan. Islam mengakui eksistensi agama lain dan menjamin kebebasan beragama, seperti dalam konsep la ikraha fid din. Artinya tidak ada paksaan dalam agama. Namun, pluralisme teologis atau semua agama sama benar sering ditolak oleh ulama konservatif. Next, selanjutnya yang keenam itu adalah Islam dan radikalisme atau terorisme. Jadi kalau menyebut radikalisme pasti berpandangan ekstrim. Jadi yang bisa disebut yang ingin merubah sistem secara drastis, seringkali dengan cara kekerasan. Lalu terorisme itu menggunakan kekerasan untuk tujuan politik dan ideologis,
termasuk atas nama agama. Jadi demi mendapatkan tahta dan lain sebagainya, mereka rela dengan menyebut nama agama tanpa memikirkan risikonya. Islam secara tegas melarang pembunuhan dan kekerasan terhadap orang tak bersalah. Namun ajaran ini sering disalahgunakan oleh kelompok ekstrim. Oke, lanjutnya materi yang ketujuh adalah Islam dan hak asasi manusia. Jadi, Islam memiliki prinsip keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap manusia. Namun beberapa aspek hak asasi manusia modern seperti kebebasan berpindah agama atau kesetaraan gender bisa bertentangan dengan tafsir konservatif dalam Islam. Beberapa negara muslim mengembangkan pendekatan HAM berbasis syariat. Selanjutnya adalah Islam dan globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh budaya, ekonomi, dan politik global ke dunia muslim dalam memperkuat dakwah Islam dengan teknologi, tapi juga dianggap sebagai ancaman terhadap identitas Islam karena dominasi nilai barat. Lalu respon umat Islam terhadap globalisasi beragama, ada yang adaptif, ada yang resistif. Nah, jadi apa sih adaptif dan resistif? Dan kenapa respon umat Islam terhadap globalisasi beragam? Ada yang adaptif dan resistif itu. Nah, jadi adaptif itu artinya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan keadaan baru. Kadang beberapa manusia ada yang cepat dalam bisa kita sebut dengan kamuflase, menyesuaikan diri dengan dunia pada hari ini. Namun ada juga yang resistif atau menolak dan melawan pengaruh luar atau perubahan. Jadi ada juga beberapa orang yang menganggap dan menolaknya. Karena kenapa? Karena dianggap mempersulit. Dan next, selanjutnya kita berlanjut ke materi terakhir 9, Islam dan jilbab atau cadar. Jadi jilbab atau kerudung dan cadar itu kan adalah penutup wajah dan seringkali dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam oleh sebagian besar ulama. Namun tafsir mengenai kewajiban dan bentuknya berbeda-beda. Di beberapa negara, jilbab menjadi simbol identitas religius, tapi juga menjadi isu politik dan kebebasan pribadi. Nah, jadi juga ada beberapa perbedaan antara jilbab dan cadar. Pertama, jilbab itu ada dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 yang mereka itu menyuruh perempuan beriman untuk menutup aurat dan menggunakan jilbab agar dikenal dan tidak diganggu. Nah, mayoritas ulama sepakat bahwa menutup aurat termasuk memakai jilbab. Hukumnya wajib perempuan muslim yang balik. Sedangkan cadar itu tidak ada ayat eksplisit yang menjawab cadar. Sebagian ulama seperti dari mazhab Hambali menganggapnya wajib, namun mayoritas mazhab seperti Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menganggapnya sunnah atau tidak wajib. Pendapat berbeda muncul karena penafsiran terhadap hadis-hadis Nabi dan praktik istri-istri Nabi yang bercadar. Nah, jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.